Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai map. Map ini merupakan sebuah interface. Video ini merupakan video series mengenai pembahasan dari kelas dan interface pada paket Java Util. Pada video sebelumnya, pada paket Java Util, kita sudah belajar mengenai collection dengan kelas pengimplementasinya adalah ArrayList. Jika Anda sudah memahami list atau ArrayList, maka akan mudah untuk memahami map ini. Baik, kita langsung saja pada pokok pembahasan mengenai map. Hierarki pada map. Jika pada pembahasan list, hierarki tertinggi dari list adalah collection. Maka pada pembahasan map ini menempati hierarki tertinggi. Dari aspek hierarki atau kekerabatan antara collection dan map tidak memiliki hubungan. Hanya berada pada paket yang sama tentu saja, yaitu pada paket Java Util. Map merupakan sebuah interface, jadi membutuhkan kelas pengimplementasi. Pada video kali ini, saya akan menggunakan kelas HashMap. Dapat dilihat, map memiliki 3 anak, yaitu 2 kelas dan 1 interface. Anaknya tersebut yang berupa kelas adalah HashTable dan HashMap. Pada video kali ini, kita akan mengimplementasi HashMap. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara HashMap dan HashTable. Ketika Anda paham HashMap, Anda harusnya paham HashTable juga. Kenapa saya pilih HashMap? Karena salah satunya adalah di depan kita akan belajar mengenai report dengan Jasper Report. Jasper Report secara default itu menggunakan HashMap untuk memapping data dengan reportnya. Yang ketiga, anak dari map itu adalah short map. Ini berupa interface dan baru bisa diimplementasikan oleh cicitnya, yaitu oleh tree map. Apa itu tree map? Secara sekilas adalah supaya bisa disorting. Karena pada dasarnya ketika menggunakan hashtable dan hashmap itu tidak disorting. Masuk ke entitas map. Jika pada collection beroperasi pada satu entitas, maka pada map ini beroperasi pada 2 entitas. Ini seperti tampak di sini. Ini adalah cara mendeklarasikan map. Ada yang berbeda, ada operator diamond seperti itu, tetapi ada key dan value. Entitas yang dimaksud di sini adalah, saya kembali lagi bahwa itu adalah key dan value. Key pada map harus bersifat unik. Dan satu key hanya memiliki satu value. Saya beri contoh. Untuk mendapatkan informasi dari seorang mahasiswa, kita membutuhkan NPM atau nomor pokok mahasiswa itu. NPM tersebut merupakan key karena setiap mahasiswa memiliki NPM yang unik. Dengan kita sudah memiliki NPM tersebut, maka kita dapat mengetahui detail dari mahasiswa tersebut, mulai dari identitas, IPK, nilai, dan sebagainya. Untuk menjelaskan entitas map secara detail, saya paparkan dalam contoh. Semoga ini lebih mudah untuk dipahami. Setelah tipe data map, perhatikan didefinisikan 2 tipe data, yaitu tipe data untuk key dan tipe data untuk value. Ini tipe data key dan value ini didefinisikan di dalam diamond. Perhatikan, secara utuh kita dapat melihat bahwa diciptakan sebuah objek yang namanya hashmap. Ini terlihat dari keyword new ditambah konstruktor. Nah, di antara ini ada operator diamond, itu karena merupakan kekhasan dari map beserta turunannya. Ingat, hashmap ini merupakan kelas pengimplementasi dari interface map. Nah,
perhatikan. Yang menarik adalah objek hashmap ini tipe data untuk variabel referensinya tidak hashmap, tetapi adalah map. Kita akan bahas kenapa bisa berbeda. Objek hashmap bisa ditampung oleh variabel referensi dengan tipe datanya yang bukan hashmap. Tipe data key. Poinnya adalah value key yang di entry ke map harus unik. Jika duplikat, maka akan mengubah value dari key tersebut. Terus kemudian beralih ke sini, ini adalah tipe data value. Tipe data value merupakan value dari key yang di entry. Terus kemudian variabel referensi ini dipegang referensinya oleh HM. Tidak ada masalah ya, sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Oke. Terus kemudian ini adalah instansiasi. Nah, ada yang menarik yaitu objek yang diciptakan adalah hashmap. Tapi tipe datanya adalah map. Harusnya tipe datanya itu hashmap di sini. Itulah salah satu kemampuan dari pendekatan berorientasi objek, yaitu polimorfis, ini istilah konsepnya. Objek hashmap sedang memainkan peran sebagai map. Hal itu bisa karena hashmap merupakan kelas implementator dari interface map. Saya akan mencontohkan bagaimana proses manipulasi terhadap map dan perilaku atau kejadiannya di memori itu seperti apa. Ini sudah kita definisikan seperti yang tadi, ada sebuah objek yang namanya hashmap dipegang referensinya oleh HM. Pertama adalah saya contohkan, ini adalah di RAM, diasumsikan ini masih kosong. Pertama ini adalah hm.put 1,1. Ini maksudnya adalah HM kelas referensi mengakses metode put milik hashmap atau kelas moyangnya. Satu ini merupakan key, sedangkan satu string ini merupakan sebuah value. Ini sesuai, satu tipe datanya integer, satu string tipe datanya string. Ketika kita menuliskan kode program seperti ini, maka kejadian di memorinya adalah key-nya adalah satu integer dan value-nya adalah satu string. Terus kemudian kita coba tambah lagi, yaitu di sini hm put 2 sama saja berarti key-nya adalah 2, value-nya adalah 2 berupa string. Maka di RAM-nya adalah 2 integer untuk key dan 2 string adalah untuk value. Kita coba lagi. hm.put 3, di sininya 3, berarti sama aja, berarti key-nya adalah 3, value-nya adalah string 3. Saya contohkan di sini tiba-tiba ke atas, kenapa tidak berjejer? Saya ingin menunjukkan bahwa karena ini adalah implementasinya dengan hashmap, maka urutan dari key-nya itu tidak diperhatikan. Kalau Anda ingin tahu urutan key-nya diperhatikan atau tidak, itu gunakanlah tree map. Selanjutnya, saya coba hm put 1, value-nya adalah 1. Perhatikan, sebelumnya itu sudah ada key berupa 1, dan kita ketika di entry lagi 1, ini harusnya mengupdate dari yang ini. Oke, perhatikan, ini berubah 1 ini jadi 1. Itulah mengapa key itu harus unik. Baik, kita masuk sekarang kepada live coding. Eclipse saya sudah terbuka. Saya akan membahas dari live coding ini konsep dan perilaku atau kejadian dari setiap baris coding yang akan kita buat. Nah, pertama adalah saya sudah membuatkan sebuah package baru yang namanya map. Kemudian saya sudah membuatkan 2 kelas, yaitu ada kelas mahasiswa, ini hanya berisi setter getter aja, yaitu npm dan nama. Terus kemudian saya membuatkan sebuah kelas yang namanya hashmap demo beserta dengan metode mainnya. Nah, pertama saya akan meng-create di dalam main sebuah objek, yaitu tentu saja objek hashmap. Objek hashmap
di sini. Terus kemudian muncul operator diamondnya, kita isi key-nya itu adalah string. Kenapa string? Karena idenya kita akan menjadikan npm itu menjadi key-nya, sedangkan value-nya adalah mahasiswa, dan kelas mahasiswa sudah saya buat tadi sebelumnya ini. Oke. Terus kemudian saya beri nama map di sini atau hashmap saja seperti ini. Untuk tipe datanya bisa map atau hashmap. Dalam konteks ini mau hashmap atau map sama saja. Tetapi kalau konteks yang berbeda ketika kita membahas polimorfis, mungkin tipe datanya lebih baik adalah map. Jadi saya definisikan saja di sini sama saja, contohnya kelasnya yaitu hashmap. Tapi sekali lagi bisa map, yaitu kenapa bisa map? Karena hashmap merupakan kelas implementor dari interface map. Di sini sama, berarti tipe data untuk key-nya adalah string dan untuk value-nya adalah mahasiswa. Jadi sudah tercipta sebuah objek yang namanya hashmap dan dipegang referensinya oleh HM. Nah, sekarang kita harus buat objek mahasiswa. Kita coba buat objek mahasiswa. MHS1 sama dengan new mahasiswa. Oke, berarti sebuah objek mahasiswa sudah tercipta. Mahasiswa pertama kita set, contohnya adalah npm-nya 001. Terus kemudian kita set namanya adalah Adi. Nah, seperti ini. Berarti dari sini sudah tercapture ada dua buah objek. Pertama itu adalah objek hashmap, yang kedua adalah objek mahasiswa. Nah, kita akan memasukkan objek mahasiswa ini ke dalam hashmap yang sudah kita buat. Maka di memorinya sudah di-create sebuah objek yang namanya mahasiswa. npm-nya 001 namanya adalah Adi, terus kemudian di sini variabel referensinya dipegang oleh MHS1. Nah, kita akan coba objek mahasiswa tersebut kita masukkan ke dalam map. Berarti adalah HM titik put. Nah, kalau di list itu menggunakan add. Kalau di map itu menggunakan put. Put itu memiliki dua parameter. Pertama ini untuk isi key, untuk value. Sesuai dengan tipe diamondnya tentu saja ini diisikan. Kita lihat bahwa string, apa yang akan dijadikan key untuk HM ini adalah npm. Coba lihat npm, tipenya string. Berarti kita ambil mhs1 get npm. Di sininya kita isi dengan objek mahasiswa, yaitu berarti MHS1. Nah, dengan seperti ini, kejadian di perilaku di memorinya seperti apa? Kan tadi sudah diciptakan sebuah objek yang namanya mahasiswa, variabel referensinya adalah MHS1. Maka ketika di put mahasiswa, objek mahasiswa ini ke dalam MHS, maka adalah seperti ini. 001 ini adalah key-nya, terus kemudian MHS1 ini dia itu memegang referensi dari objek mahasiswa yang ini. Oke, dapat dipahami ya, seperti itu. Terus kita coba buat objek mahasiswa yang kedua, yaitu new mahasiswa seperti ini. Oke, terus kemudian MHS2. Aduh, sedikit pilek saya di Ramadan pertama ini ya. Mahasiswa seperti ini. Ini berarti sudah di-create sebuah objek baru, yaitu nama objeknya mahasiswa, referensinya dipegang oleh MHS2. MHS2 saya set npm-nya adalah dengan 002. Terus kemudian MHS2 set nama Budi. Contohnya adalah seperti itu. Oke, perhatikan dengan seperti ini, maka perilaku di memorinya sebelumnya ada dua objek kan? Ada objek
hashmap dan objek mahasiswa. Sekarang ada 3 objeknya karena mahasiswa, jadi ada 2 objek. Nah, idenya adalah mahasiswa yang kedua ini kita akan masukkan ke dalam map yang sudah kita definisikan tadi. Berarti adalah HM sama seperti yang tadi, put berarti ya. Put di sini MHS2 titik get npm, di sini adalah MHS2 seperti ini. Oke. Maka kejadian di memorinya adalah seperti ini. Oke, berarti ada 3 buah objek, yaitu hashmap, terus kemudian ada 2 buah objek mahasiswa. Dan 2 buah objek mahasiswa itu jadi value di dalam map. Tapi bukan value dimasukkan sebenarnya objeknya ke dalam map, itu hanya memegang referensi saja. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sudah beres seperti ini. Nah, berarti selanjutnya adalah bagaimana untuk menayangkan ke layar. Seperti itu. Dari yang paling sederhana mohon diperhatikan, kita mulai coba dengan mencacah seperti di list. Oke. Pertama adalah HM. Kalau di list itu get itu untuk mendapatkan indeks, itu kalau di list. Kalau di map, get itu parameternya itu berupa apa? Berupa key. Berarti kita masukkan key-nya. Kita harus sudah tahu key-nya. Kalau kita masukkan key-nya adalah 001, maka harusnya yang tayang itu adalah mahasiswa dengan npm 001. Ini kan get itu mengembalikan value. Value-nya apa? MHS result 1 contohnya. Tentu saja adalah mengembalikannya mahasiswa kan? Seperti ini. MHS result 1 get npm. Oh, saya tayangkan ke layar saja, berarti system out print line. Oke. Di sini seperti ini kan? Terus kemudian seperti ini. MHS result 1 get nama. Kita coba tayangkan ke layar. Harusnya yang muncul itu adalah 001 Adi. Oke, muncul 001 Adi. Benar ya? Nah, tetapi sama seperti kasus di list. Bagaimana kalau di dalam map tersebut ada 1000 key? Berarti kan harus dicacah satu-satu. Oke, kita coba hapus ini. Tapi paham ya? Intinya adalah kalau get yang ini di list itu adalah mengambil indeks, kalau di sini adalah berdasarkan key. Nah, saya coba hapus. Cut. Di sini saya akan mencoba menggunakan sama persis kemarin dengan iterator. HM itu key set. Dia mengembalikan sebuah set. Set itu adalah himpunan, berarti otomatis itu tidak bisa dicacah apakah key-nya akan berurut, belum tentu dan sebagainya. Karena saya mengulang lagi, untuk bisa terurut itu menggunakan tree map. Ya sama aja, oke? Seperti itu secara prinsip, tapi beda perilaku aja dengan hashmap yang saya jelaskan tadi. Berarti di sini adalah mengembalikan set kan? Oke, mengembalikan set. Nah, berarti tadi itu apa? Berarti string kan? Berarti tadi itu string. Nah, berarti di sini key set. Saya tulis seperti ini. Oke, benar ya? Kita sudah dapat set, berarti sudah bisa sudah bisa diiterasi dengan while, karena set itu bisa ada dengan iterator. Oke, berarti key set. Kita coba iterator seperti ini.
Oke, berarti di sini iterator ya, sama dengan list yang sudah saya jelaskan. Ini operator diamondnya tipe datanya adalah string kan, terus kemudian contohnya iter saja seperti ini. Nah, perhatikan saya di sini coba tinggal menggunakan while dengan iterator. Oke, ini saya berulang-ulang karena memang bermanfaat dan relatif lebih mudah dipahami dibanding dengan kita menggunakan lambda. Tapi ya saya menyarankan kalau Anda sudah paham, gunakanlah lambda. Seperti itu. Ini sama, berarti adakah elemen selanjutnya? Jika ada, true, berarti masuk ke sini. Oke, itu ekspresi booleannya adalah seperti itu. Maka ini tidak usah dikonversi karena dari awal di dalam diamondnya sudah didefinisikan string. Berarti ini adalah key kan? Key-nya itu npm, seperti itu. Maka tinggal dicacah oleh kita. hm get, key-nya sudah dapat. Key berarti get, atau supaya mudah buat kalian kita jejerkan aja nggak apa-apa. Oke, saya tidak berbicara efektif, efisien dan sebagainya. Kita yang penting dijejerkan, dipaparkan semua di dalam coding. Anda paham, silahkan Anda eksplorasi sendiri bagaimana untuk mereduksi variabel-variabel yang tidak perlu dan sejenisnya. Oke, di sini berarti mahasiswa. M, saya sebutnya M aja ya, MHS lah ya. Berarti saya tayangkan ke layar. Perhatikan MHS get npm. Berarti ya udah, oke, seperti ini. Terus kemudian adalah MHS get nama. Saya tayangkan ke layar semuanya by key. Ini kuncinya, hm get key. Itu dengan proses ada iterator. Muncul ke layar 001 Adi, 002 Budi. Oke ya, seperti itu. Ini dengan iterator. Kita coba terakhir dengan menggunakan ini, silahkan Anda pelajari dan sebagainya. Ini banyak konsep-konsep yang bagus dari sini untuk mengasah kemampuan pemahaman Anda mengenai berorientasi objek. Nah, saya coba sekarang dengan lambda. Ini lebih magic lagi. Oke, dengan lambda karena detail implementasinya dihandling oleh si Java-nya. Oke, seperti itu. Nah, hm pakai for each. Contohnya pakai for each seperti ini. Oke, action ini. Ini adalah variabel referensi untuk key, untuk mendefinisikan key dan value-nya. Nah, kita harus pakai kurung buka kurung tutup di sini. Oke, kita hapus dulu si action-nya. Nah, kalau kemarin list itu hanya menuliskan apa variabel referensi untuk elemennya. Kalau di map tentu saja tidak, karena dua, ada key dan value. Kita tambahkan kurung buka kurung tutup supaya jadi satu klausa, jadi satu kesatuan key dan value-nya. Oke, di sini saya tulis K saja, saya tulis V di sini. Ini adalah operator dari lambda, seperti itu. Diingat saja, itu dihafalkan. Oke, seperti ini. Sudah jadi. Oke, seperti ini. Sangat amazing. K itu apa? V itu apa? Dia itu merefer ke key, V itu merefer ke value tanpa kita menyebutkan tipe datanya. Dari sini berarti sebenarnya kita nggak butuh K lagi. Oke, karena K ini sudah pasti ini tipe datanya itu string. Kalau V ini pasti tipe datanya sudah dikenali sebagai mahasiswa. Oke, berarti dari sini perhatikan bisa langsung seperti ini. Sistem out print line V ini sudah pasti mahasiswa kan? Get npm. Ini V titik get nama. Kita coba running. Hasilnya sama.
Oke, seperti dengan for each ebook, seperti dengan iterator tadi. 001 Adi, 002 adalah Budi. Mungkin itu saja pembahasan mengenai map. Silahkan Anda kembangkan sendiri, Anda eksplorasi, lihat di dokumentasi dari Oracle, lihat di beragam tutorial mengenai detail-detailnya. Tapi pada prinsipnya adalah seperti itu. Anda, saya titip pesan, harus bisa memahami list dan map, karena pada implementasi selanjutnya itu sangat bermanfaat dan banyak digunakan. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.